Ukuran layar besar, 11,5 inci. Refresh rate 120 Hz. Chipset Snapdragon 7 Gen 1. Ada keyboard case-nya, WPS PC level, yang sama persis dengan PC. Menarik juga ya. Teknologi duniawi. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di channel kesayangan kita, Bain Story Official. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di BTeh kali ini gua berkesempatan untuk review singkat tentang tablet yang ada di depan gue ini. Apalagi kalau bukan Huawei MatePad 11,5 inci terbaru tahun 2023. Sedikit cerita, gue kemarin PO itu di tanggal 6 September 2023. Sebenarnya Huawei ngebuka PO-nya itu dari tanggal 25 Agustus sampai tanggal 10 September. Nah, kebetulan banget gue nggak kebagian M Pencil Gen 2-nya guys. Jadi gue minta maaf sekali lagi karena gue nggak bisa sekalian mereview M Pencil Gen 2-nya. Jadi Huawei MatePad 11,5 inci ini dia rilis tanggal 22 Juli tahun 2023. Jadi masih baru banget. Juli Agustus dia rilis tanggal 22 Juli, pre-order tanggal 25 Agustus. Jadi kurang lebih deket ya. Lanjut, Huawei MatePad 11,5 inci ini adalah versi yang lebih terjangkau dari Huawei MatePad 11 inci. Huawei MatePad 11 itu lebih dulu keluar atau lebih dulu rilis daripada Huawei MatePad 11,5 inci. Dan ini harganya di bawah Huawei MatePad 11. Jadi Huawei MatePad 11 itu kalau nggak salah dia dibanderol dengan harga 6.500.000-an. Sedangkan ini 1 juta lebih murah dari Huawei MatePad 11-nya guys. Ingat 11 sama 11,5 ya. Jadi dia ukuran layar yang lebih besar tapi malah lebih murah gitu guys. Untuk spesifikasinya, dia sudah dibekali prosesor yang cukup langka ditemukan, yaitu Snapdragon 7 Gen 1. Kalau yang paling baru kan kalau seingat gua itu prosesornya itu untuk saat ini adalah Snapdragon 8 Gen 2 ya. Kalau ini Snapdragon 7 Gen 1 dengan ukuran 4 nanometer. Nah, ini sih yang bikin dia lumayan kenceng gitu guys, karena ukurannya tuh udah kecil banget, 4 nanometer. Kemudian layarnya sendiri itu 11,5 inci sesuai dengan namanya dan sudah berrefresh rate 120 Hz. Jadi untuk kalian para gaming ini pasti akan sangat memanjakan mata ya guys ya. Juga untuk meningkatkan performa main kalian. Jadi rasio 3:2 itu lebih tinggi ke atas. Jadi view-nya bisa lebih maksimal lagi guys. Untuk Office atau yang lainnya. Kemudian dia sudah support stylus, udah pasti karena gift waktu masa PO-nya itu dari tanggal 25 sampai 10 September itu sudah dapat M Pencil generasi kedua. Cuma ternyata gue kehabisan. Jadi pensilnya itu cuma kebagian dari tanggal 25 Agustus sampai 30 Agustus aja guys. Sedangkan gue PO tanggal 6 September. Oke, lanjut lagi guys. Bobotnya sendiri di kisaran 500 gram ya guys, atau lebih tepatnya kurang lebih 499 gram. Dan jika digabungkan dengan case-nya, bobotnya hampir 1 kg guys. Masih lebih ringan dibandingkan laptop kebanyakan. Kemudian idealnya penggunaan tablet ini memang langsung dipasang dengan keyboard case-nya supaya body dan layarnya terlindungi ya guys ya. Dan untuk kerja ngetik-ngetik juga lebih nyaman. Untuk tabletnya sendiri, warnanya abu-abu terang, polos, cukup sederhana, tidak ada varian lain, hanya satu varian ya guys ya, varian ini aja. Untuk kapasitas RAM-nya itu 8 GB
dan storage-nya 128 GB. Dan hanya ada satu varian ya guys ya. Kemudian dia tidak ada slot SIM card-nya dan tidak ada slot tambahan untuk micro SD-nya. Jadi kalian hanya dicukupkan untuk 128 GB aja. Tapi tenang, dia sudah support OTG pastinya. Jadi kalian bisa expand ke memori eksternal, bisa seperti OTG ataupun SSD eksternal ya guys ya. Kalau hard disk gue kurang tahu bisa atau enggak, gue kurang tahu ya guys ya. Tapi kalau SSD harusnya bisa sih, harusnya bisa. Kemudian untuk keyboardnya ini guys, dia bisa dilepas dan masih bisa digunakan dengan koneksi Bluetooth. Dan experience gua setelah make beberapa hari dengan tablet ini, ketika kita pasangin keyboard case-nya, dia otomatis ngedetect bahwa ada Huawei keyboard case yang meminta untuk dihubungkan. Nanti kalian tinggal klik hubungkan, dia otomatis akan terhubung. Jadi nggak usah susah pairing lagi. Dan dia otomatis akan menyalakan Bluetooth kalian jika kalian belum menyalakan Bluetooth-nya. Kemudian lanjut lagi, di keyboardnya ini sudah support beberapa shortcut umum seperti Ctrl C atau Ctrl V. Kemudian di sini juga ada seperti tombol VN ya guys ya. Sebenarnya bukan FVN lagi, sorry. FN. Jadi FN-nya itu bukan F1, F2 sampai F9 tapi langsung ke numeriknya ya guys ya. Langsung FN1, FN2. Nah, itu ada fungsinya sendiri. Jadi bisa untuk menerangkan atau meredupkan layar, kemudian membesarkan atau mengecilkan volume suara, atau memute. Kemudian ada juga untuk lock screen. Jadi kalian nggak usah ribet tekan-tekan tombol yang ada di sini. Jadi itu langsung ada shortcutnya di keyboard case-nya ya guys ya. Untuk resolusinya sendiri dia sudah 2200 kali 1440 pixel, yang mana itu experience gue itu sudah enak banget buat nonton YouTubean atau scrolling sehari-hari atau kebutuhan sehari-hari. Itu udah enak banget, didukung dengan refresh rate-nya yang 120 Hz. Jadi untuk scroll-scroll apalagi untuk gaming itu kerasa banget guys, enak banget. Mengingat harganya yang 5 jutaan ya guys ya. Tapi kalau udah normal sih sebenarnya sekarang sekitar 5.900.000. Gua beli kemarin 5,5. Jadi pas PO-nya itu diskon 400 ribuan. Tapi tenang, keyboard case-nya masih include di paket penjualannya guys. Walaupun harganya sudah kembali normal. Dia sudah memiliki 4 speaker atau quad speaker guys. Dan suaranya ini cukup menggelegar ya, cukup powerful gitu, cukup powerful yang gua rasain. Walaupun secara kualitas ya memang bukan yang terbaik ya guys ya, mungkin dibandingkan dengan iPad masih di bawah soal kualitas, tapi ini udah cukup banget, udah enak banget buat nonton. Terus gua rasain surroundingnya juga udah bagus banget, jadi ketika ada suara yang ke kanan, suara yang ke kiri itu kerasa banget guys. Secara dia 4 speaker gitu, jadi bener-bener enak banget sih, enak banget buat dipakai sehari-hari walaupun kualitasnya bukan yang terbaik. Kemudian dari OS-nya sendiri, tablet ini menggunakan Harmony OS 3.1. Oh iya, untuk Harmony OS-nya sendiri, untuk kalian yang belum tahu, ini beda dengan Android, walaupun kalau bisa dibilang sepupu kali ya, jadi nggak terlalu jauh kayak Android ke iOS. Tapi Harmony OS ini masih saudara dengan Android lah, karena setahu gue basisnya masih sama-sama Linux guys. Jadi jangan khawatir tentang fleksibilitasnya, tidak terlalu seperti iOS. Karena kalau di iOS itu kan ada beberapa aplikasi yang memang khusus di develop untuk iOS. Sedangkan Harmony OS itu ya 11-12 sama Android gitu. Jadi aplikasi-aplikasi Android itu masih banyak banget yang bisa digunakan. Bahkan bisa gue bilang 90% lebih itu bisa digunakan di Harmony OS guys. Dan perlu kalian ingat bahwa Harmony OS ini tidak mendukung GMS atau Google Service Mobile. Tapi tenang, jangan khawatir bahwa di tablet atau di device Huawei sekarang sudah banyak solusinya guys. Salah satunya adalah Gbox, dan di Gbox itu sudah hampir sama persis dengan Play Store. Bahkan ada Play Store-nya guys. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk menginstal
menginstall aplikasi-aplikasi Android kesayangan kalian. Kemudian dia ini WiFi only ya guys ya, WiFi only, tidak ada slot untuk SIM-nya, nggak ada, dan dia sudah menggunakan WiFi 6, jadi udah kenceng banget, udah kenceng. Jadi kalian nggak perlu khawatir walaupun WiFi only. Untuk baterai sendiri kapasitasnya adalah 7700 mAh. Dipakai video playback, dia habis dalam waktu 26 jam 37 menit. Sebuah daya tahan baterai yang luar biasa untuk sebuah tablet layar seukuran ini. Sedangkan untuk charging menggunakan charger bawaannya butuh sekitar 2 jam 11 menit untuk mengisi dari 0 sampai full. Nah, kalau untuk experience gua sehari sih guys, sehari. Dan itu pemakaian normal atau terkadang gua main game juga itu sehari pasti ngecas. Jadi sehari sekali ya guys ya. Sehari sekali. Nggak nyampe yang sehari 2 kali gitu. Kalau dibilang irit banget, lumayan, tapi bukan yang paling irit juga yang se-experience gue ya, sepengalaman gue make tablet ini bukan yang paling irit juga, tapi tetap masih tergolong irit ya guys. Sehari sekali ngecas. Kemudian MatePad 11,5 inch ini juga bisa menjalankan sampai 4 aplikasi sekaligus dengan konfigurasi 2 split screen dan 2 floating windows. Ia juga dapat menampilkan 2 dokumen sekaligus untuk membandingkan side to side. Oke, jadi untuk multitaskingnya ini udah sangat mumpuni ya guys ya. Dengan RAM 8, prosesornya Snapdragon 7 Gen 1, itu udah mumpuni banget, udah enak buat kalian pakai multitasking sehari-hari ya guys. Kemudian dia dibekali juga dengan kamera utama 13 megapiksel dan kamera selfie 8 megapiksel. Jadi untuk kebutuhan zoom itu sudah sangat cukup, walaupun memang bukan yang terbaik ya guys, tapi udah cukup banget kalau kalian pakai buat sekolah. Dan terakhir yang gua pengen notice banget adalah WPS PC levelnya. Dia ini WPS PC level baru ada di device tablet Huawei dari Huawei MatePad Air 2023, MatePad 11 2023, dan yang terakhir adalah MatePad 11,5 2023. Jadi kalian nggak akan menemukan WPS PC level ini di merek lain seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, itu belum ada guys, belum ada. Jadi bener-bener masih dibuat khusus untuk MatePad ini. Jadi untuk kalian yang memang mungkin dalam tanda kutip ingin menggantikan laptop itu dengan tablet, itu di sini sudah bisa banget ya guys ya. Dari mulai Word-nya, dari mulai Word-nya, kemudian Excel, dan juga apa namanya, PowerPoint-nya itu udah persis sama PC. Walaupun mungkin kalau dibandingkan dengan Microsoft-nya itu ada beberapa perbedaan atau fitur yang nggak ada, tapi menurut gue ini udah lengkap banget walaupun tidak 100% kayak Microsoft Office-nya ya guys ya. Tapi ini udah lengkap banget kalau dipakai buat tugas-tugas kuliah, tugas sekolah, atau dipakai buat ngantor, ini udah bisa banget. Jadi udah bisa masukin formulanya juga di Excel, kemudian bisa ngedit margin segala macam di Word-nya, itu udah bisa banget ya guys ya. Oke, untuk kesimpulan, tablet ini sangat cocok untuk kalian yang mencari device untuk hiburan, hanya sekedar hiburan, ataupun dipakai kerja sekalipun, ini sudah cocok banget ya guys ya. Mungkin kekurangannya tidak ada GMS, tapi itu pun bukan masalah yang sangat mengganggu karena sudah ada G-Box-nya. Jadi kalian nggak perlu takut lagi tentang ketiadaan GMS di device-nya Huawei, di Harmony OS-nya nggak usah takut lagi karena sudah banyak aplikasi, contohnya di Gbox itu sudah ada Play Store-nya, jadi kalian nggak usah khawatir sama sekali tentang itu. Kemudian untuk bermain pun ini masih sangat kenceng guys, masih enak banget dia, apalagi dengan layarnya yang 120 Hz. Oke.
Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan atau sharing atau diskusi bisa langsung tulis di kolom komentar aja. Gua Bayan, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.